Ciberdaya Talks. Rame nih kita malam ini nih ya. Rame ya? Ini rame. Rame. Walaupun kalau dilihat secara mata telanjang tidak. Nggak ramai. Nggak ramai. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa karena lihat. malam ini kita kedatangan seorang narasumber, bukan narasumber, tamu. Pak Ula. Apa kabar Pak Ula? Pak Ula nih jurnalis, fotografer, Multitalenta beliau. multitalenta. Tapi hari ini kita bahas tentang side job beliau. Saya Sama jawab ya. pandemi. Makanya rame kita malam ini. Aduh. Side job Tabe-tabe lo. Tabe-tabe lo kan. Gimana nih Paula mensiasati pandemi? Apa ya? Ya sana sinilah kan, meskipun memang masih ada job-job yang bisa dikerjain, cuman ndak seramai sebelum pandemi lah, bahkan jauh berkurang lah kan. Wedding masih ada 1-2 yang biasanya rame, terus event juga bisa dibilang jauh berkurang lah kan. Agak susah izin ya. Ya, zaman dari pandemi. izin, dari semuanya lah, gitu kan, dari kepolisian mungkin enggak. Jadi pada akhirnya teman-teman dari ya orang-orang seperti kita lah nih, yang memang bergelut di bidang jasa, entertain, advertising dan lain-lain. Ya mereka ketika saya tanya, banyak yang lebih bertahan ya sih mereka. Ya mau nggak mau harus survive. Ya malah ada yang banyak juga yang Banting setir ya? bukan banting setir sih, dia coba side job yang lain. Bahkan ada yang ternak lele kan. Iya benar. Lele apa segala macam. Ternak lele, bikin kebun hidroponik. Iya, lebih ke situ sih sekarang nih. Gitu, Pak. Ya. Kalau Paula nih memposisikan side jobnya kemana nih? Ya, lebih banyak bantu orang yang kena sihir sih. Lebih banyak bantu orang yang kena santet. Ini banyak nih kalau di Pontianak kan banyak yang butuhkan jasa itu, cuma kadang malu-malu orang kan. Ya, Nah, ada kendalanya juga, ada yang tidak yakin. Ada yang merasa bahwa ini cuma sakit biasa, tapi banyak yang saya temui belakangan ini nih, mereka yang sakit, tapi ketika mereka ke medis, dokter, ke rumah sakit, konsen, MRI segala macam, malah tidak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Nggak Tapi kelihatan, penyakitnya masih ada terus. Ada terus dan malah makin kurus, gitu-gitu. Banyak sih, Kan banyak. penyakitnya beda. Penyakit yang enggak kasat mata Iya. kan? Dititip gitu. Apa ya? Kan bahasa mereka ini suka bilang percaya tak percaya sih. Ya kalau saya sih lebih percaya aja. Lebih percaya aja saya nih gitu. Karena apa ya? Mungkin ini jalan dakwah saya kan. Iya. Jadi bagi saya dan kawan-kawan saya yang lain yang kami satu sejalan dengan ini, kita ini kan hidup ada siang, ada malam, ada hitam putih, ada perempuan laki. Nah, mereka yang bergelut di bidang dunia persihiran ini, yang memang mereka pakai kemampuan mereka untuk menyerang orang atas perintah dari seseorang. Yang mereka feedbacknya otomatis ujung-ujungnya apa sih kalau bukan duit kan? Iya. Motivasinya duit juga. Pasti duit. Itu enggak bisa kita pungkiri gitu, Pak. Semakin besar duit yang dia terima, sihirnya semakin besar, semakin hebat, semakin balak lah kata. Hukum ekonomi kan. Hukum ekonomi. Ekonomi kayaknya dipakai kan. Nah, supply and demand. Supply and demand. Nah kan saya dan kawan-kawan
sudah menetapkan diri diri kami untuk memerangi itu, gitu Pak. Bahwasanya harus ada nih Iya. yang memerangi mereka nih, gitu. Karena sampai ya tidak jarang sampai nelan nyawa sih. Ya karena kan Begini. kalau diperiksa secara kedokteran kan tidak ketemu penyakitnya kan. Nggak ketemu. Kalau secara kedokteran, kalau orang kesurupan, ketempelan, mereka bilang ini berkepribadian ganda. Nah, Iya. iya. Nah, padahal enggak. Padahal ada memang yang ditempel kayak gitu kan. Ada, karena kita tahu kan diri kita lahir ini kan sendiri, Sendiri, seorang, gitu kan. Ini badan Andri Purnomo, ini badan Rizky kan, terus Bini Groho, ini badan Amirullah Asri. Nah, ketika ada waktu-waktu tertentu kita jadi orang lain. Iya. Nah, itu kan bukan Bukan kita. bukan Bukan kita, kita. dan memang itu impossible gitu. Betul. Mungkin ada salah melangkah atau salah pijak atau salah Atau tabrak. ada nyakitkan Bisa hati jadi. orang Iya. gitu kan. Tapi Salah umum. kalau ngomong, Iya. tapi biasanya sih yang model gitu, yang model ketempelan kayak gitu tuh biasanya sih orang si personalnya ini nih suka melamun atau Iya. punya tekanan Ada batin tekanan yang batin. kuat, atau mungkin Ruwet. tekanan ekonomi atau Iya. apa gitu. Dia sendiri pun tidak mau cerita gitu Nggak kan. mau cerita, Jadi susah. jadinya seperti itu, gitu Pak. Jadi ruwet istilahnya kan. Tiba-tiba ya enak aja sih masuk barang-barang itu ya. Iya, karena memang apa ya dari sisi Islam sendiri pun kan udah jelas tuh kan. Mereka ini kan bersembunyi di kuku, di kuku kita, di kalau perempuan kebanyakan di belakang kita dan lain-lain. Tinggal nunggu kesempatan celah untuk masuk. Kosong pikiran selesai. Gitu. Jadi banyak kasusnya sih seperti itu. Yang paling sering tuh kasusnya kayaknya apa lah Pak, biasanya kasus kayak santet. Santet ya. Santet. Berarti memang dari dulu sampai hari ini pun masih Masih ada dan lebih Pelakunya. makin canggih. Jangan salah. Makin banyak jasa jasa orang menggunakan jasa jasa ini nih untuk itu gitu Pak, untuk menyerang. Karena kalau sekarang saya ini juga ente nih, ente tinggal lapor polisi, nggak perlu repot. udah jelas kan. Visum diangkut selesai. Kalau ini kan nggak ada bau, nggak ada bukti, Nggak ada bukti, tiba-tiba sakit. tiba-tiba sakit. Dari seminggu sampai 3 bulan lah, badan makin kurus, meracau dan lain-lain, selesai. Dan tidak jelas mau apa ngobrol tidak jelas kan. Iya. Ngobrol nggak jelas, mulai ngelamun. Iya. Dia mungkin apa ya? Saya yakin kawan-kawan berdua nih, host berdua itu pun pasti pernah ketemu lah hal-hal yang begitu gitu Pak. Yang Minta ketemu korban ya, kita bilang gitu Pak. Nah, harus ada yang memerangi mereka, dan kami inilah yang ini gitu. membantu ya bentengi lah, ngeluarkan atau gimana ya. Untuk jasa ini kan sekarang kan udah digital lah zamannya kan. Udah ada kayak sosmednya enggak supaya apa gampang dihubungi gitu, ada menuju ke sana, ada ekspansi gitu. Ya bukan apa ya, kita kan sekarang ya namanya korban nih kan. Terima jasa gitu. Iya, bukan. Kita Iklan. ya kayak Iklan. apa ya? Kayak pemadam kebakaran lah. Itu kan kerja sosial kan gitu kan. Ini kan hitungannya bantu gitu, Bang. Nah, sementara kalau anak-anak milenial kayak sekarang kan mereka bingung kadang. Kalau entah ada orang tuanya yang kena serang atau gimana gitu kan. Nah, Iya, kalau dari kita sih memang nggak pernah ada ya yang gitu-gitu. Bahkan kami juga nggak pernah ngerekam kegiatan kami, gitu kan. Karena memang bentuknya bukan cuman memang sosial, tapi memang lillahi ta'ala, memang bantu. Kami tidak mencari nama, kami tidak mencari eksistensi atau apa gitu Pak. Yang jelas mereka minta bantu, kami bisa tolong, kami tolong. iya niatnya cuma bantu. Tapi kami juga ndak kepo, kami juga ndak mau ambil pusing. Artinya gini, bahkan dengan saudara saya sendiri pun, kalau dia tidak minta bantu, kami tidak bantu.
Karena kan semacam ada izin juga kan. Iya. Iya, harus ada dari- izin dan harus ada kerjasama dari dari yang orang iya, ini dari yang, gitu, dari yang Bang. kena itu tadi kan. Kalau dia terkena dan dia yakin nih Iya. bahwa dia memang kena, Mm-mm. itu lebih gampang Mm-mm. daripada dia yang tidak yakin. Iya, misal mungkin Rizky yang kena tapi yang minta tolong keluarkan saya lain. misalnya kan itu kan Nggak bisa biasanya dia. nggak masih ngelawan mungkin. Masih ngelawan Heeh. atau bahkan bisa jadi akan memperburuk Iya. keadaan dia. Makin Memang parah. harus dari dianya. Hmm. Itu. Soalnya sering kan ada kayak salah penanganan gitu. Iya. Udah dibawa ke medis sampai berbulan-bulan di rumah sakit ternyata nggak sembuh-sembuh. Mm-mm. Kayak begitu dibawa ke dukun kampung gitu kan bisa sembuh gitu kan. Lucu Iya. kadang. Iya. Paranormal aja kali ya biar Iya, paranormal ya Lebih agak-agak modern. ini. Iya. Paranormal. dunia sebelah lah. Dunia sebelah. Dunia sebelah lah. Bahasanya dunia sebelah. dokter-dokter yang nggak pakai seragam. Ya ada beberapa teman yang apa ya, saya tahu dia tidak bermaksud mengambil benefit apapun sebenarnya, cuman dia hanya kepengen kami ini seperti itu Bu Ningsi Nampi yang terus yang anak muda yang Iya, iya, cowok tuh benar. siapa tuh namanya lupa jadi saya. Dan memvideokan kegiatan, bahkan pengen dibikin kayak konten sendiri, Iya, tapi enggak lah, karena balik lagi kita berhadapan dengan orang yang sakit. iya betul. Oke, kita setuju orang yang sakit ini Iya. bagaimana? Ada privasi juga. Iya. Ah. Bahkan dokter sendiri, dokter yang memang benar-benar Iya. dokter, ketika membedah seseorang, Tidak Iya. pernah. memang nggak penanganan pernah di- kita enggak boleh masuk kan? Betul. Iya. Nah, itu Pak. Jadi ya enggak tahu lah ya, mungkin juga karena memang zamannya zamannya semua macam-macam model gini. Semua orang pegang HP. Pegang HP semua pengen eksis, Iya. pengen nak disebut kata orang. Jadi memang itu, tapi kami apa ya, ngasih pelan-pelan ngasih pengertian lah bahwasanya ini Bukan kegiatan untuk ini bukan di-expose. untuk itu. Gitu, Pak. Kan kadang-kadang Hmm. yang ngobat atau yang diobati nggak mau rekam kan, tapi ada tetangga yang Ada lihat yang ngerekam. dia ngerekam. Masukin TikTok. Nah, itu kan Beberapa Guys, kali. masukin guys. Jadi guys, Ya salah gitu. ya salah. kita sedang Aduh. kalau memang diperbolehkan atau kami memang boleh begitu tuh, udah lama lah pasti kita bakal bikin kayak gitu, tapi memang tidak boleh gitu Pak. Kami Jadi sorry saya potong. Jadi kok menurut Bang Ula seperti toko-toko yang udah ada nih sekarang nih, kayak yang naik-naik nih kan ya, kayak Ningsi Tinampi itu kan, itu kira-kira benar apa berapa Cuma persen gimmick. settingan Atau gitu? cuma Atau gimmick, cuma ya? gimmick gitu kan? saya pernah lihat betul-betul ya, maksudnya di TV gitu kan, memang dia benar. Memang benar ya? Memang benar. Memang kenyataannya seperti itu. Hmm. Bahwasanya orang-orang yang balik dari sana memang Sembuh. atas izin Allah sembuh. Atau mungkin judulnya kali yang gimmick ya. Judulnya. Mungkin Mungkin ya. kan mungkin bisa jadi lah judul ya. kan biasa untuk cari orang lihat ini kan Clickbait. judul harus clickbait sekali ya. Ya, betul. Menghadirkan sosok ini untuk membantu pengobatan kan. Padahal kan nggak kelihatan juga sosok yang dipanggil. Ya enggak disebut juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Masalah. Cuman Nggak banyak yang lihat. Nggak ada bumbu spicy Iya. gitu yang buat orang balik lagi nonton Oh, itu betul. gitu kan. Iya. Sehingga dihadirkan lah, bisa jadi memang ya kita lah ya, kita orang TV, kita yang memang orang broadcast nih, kita memang tahu ada bumbu-bumbu Ada bumbu, seperti itu harus. gitu, Pak. Tapi saya yakin 70-80% betul. Ya, kan balik lagi ke bumbu judul tadi ini kan. Kalau enggak kurang pedas orang enggak suka. Tak suka, Nah, orang nggak mau gitu, Pak. oh sama aja nih kita deh kan kayak biasa. Nah, ini sih mie Iya. judulnya nih gitu, Pak. Mediocre gitu. Cuman mie-nya ya digoreng model gini, yang dimasak. Mie goreng sendiri pun bikinnya Enak juga. dimasak. Heeh. Sama kan. Sama. Mie Iya. goreng pun bikinnya dimasak gitu kan. Cuma ini ada tambahan ati ayam kan enak. Kan enak. Kayak gitu lah dia. Betul. Lagi gitu-gitu lagi. Ya. Biasanya tuh satu hari itu tuh berapa orang lah yang kena biasanya? Apa yang dibantu gitu? Oh. Enggak Nggak tentu lah ya. sih. Ah. Apa kan juga
beberapa teman-teman saya juga memang dia orang umum kan. Iya. Mereka ini punya pekerjaan Pekerjaan lain lain juga. kan ini kan gitu. cuma sampingan. Ini kan hanya jalan dakwah Jalan, ya, heeh. gitu Pak. Bahkan pernah satu hari itu 4 lokasi yang berbeda Satu hari. Tapi ya kita minta jangan sih gitu Pak. Capek ya, Kan Pak. capek kan. Capek, Ah, energi memang habis. capek. Kalau Energi kalau habis. bisa ya jangan. Baterainya turun. Kalau bisa ya semuanya sehat, Mm. Allah lindungi gitu kan. Tapi ya kadang ada seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali gitu-gitulah. Tapi selama ini sih lagi-lagi atas izin Allah ya, gitu Pak. Memang Allah ijabah doa kita. Gitu, Pak. Karena pada dasarnya kalau bisa dibilang kami ini Pak modelnya cuma ruqyah ya Pak. Kami mendoakan mereka. Iya. Doakan jangan Mm-mm. biar keluar lah gitu Bang. Bukan sini tempatnya kan. Iya, kami Mm. setelah selesai kami ruqyah, kami keluarkan dan lain-lain. Kami nggak bahkan si pasien kami ajak berdoa. Iya. Nah, yuk mohon sama Allah yuk, gini. Kalau yang muslim, kalau yang non muslim, Berdosa aja masing-masing. masing-masing ya. Yang penting ya kayak gitulah. Mulai hati jangan kosong segala macam. Yang suka melamun ya. Iya. Jangan suka melamun. Bahaya emang kan kalau melamun Iya, itu kan bahaya. nggak bagus. Bahaya sekali. Makanya Apalagi- kita pun kalau di dalam Islam itu kan tidak boleh berlama-lama di dalam WC kan, toilet. Iya. Nah, bahaya kan. Ya kalau apa ya, kan biasanya orang nanya, "Bang, di rumah ini ada enggak, Bang?" Selalu ada. Pasti. Rumah itu selalu ada, minimal dalam WC. Karena memang itu tempat dia. Iya. Rumah. Pasti ya. ada di dalam WC itu. Gitu, karena memang dia makannya di situ. Iya. Untung nggak ada yang nanya di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit susah jelaskannya. Ngomong. Itu party, dari situ party. Kamu enggak nanya kuburan ya sekalian gitu. Welcome to the club. Diskotik nih men. Cheers. Kalau bisa bilang kalau di alam Anda gitu kan alam kamu gitu ini rumah sakit. Kalau di kami ini diskotik. Rame di sini gitu. Ada enggak sih Bang yang kira-kira agak susah gitu penanganannya? Ada beberapa yang memang kami bolak-balik ya. Kami bolak-balik. Tapi pesan dari beberapa guru lah, beberapa guru bahwasanya memang kan banyak nih olah-olah begini nih, olah kebatinan, olah kanuragan begini nih, banyak yang menyerempet dengan tujuan yang berbeda nih. Iya. Iya. Ada yang memang belajar tenaga dalam, memang untuk jaga badan. Ada yang belajar ini memang ya dalam tanda kutip untuk menarik lawan jenis. Iya. Motivasinya macam-macam ya. Macam-macam. Ketika tujuan dia sudah tercapai, ya sudah selesai dia belajar dari situ. Iya. Nggak datang lagi gitu. Ada yang mendorong untuk lebih pede. Begitulah. Nah, Iyalah. Atau ada yang bisa nyantet orang nanti dia juga nyembuhkan kan? itu Bukan tambal ban. lebar paku gitu kan. Bocor sini bang gitu. kita nggak tahu kan apa? Iya. Motivasi yang beda. Kayak ini bikin antivirus kan. Nah, gitu. Sebarkan virusnya dulu. Nah, dari beberapa guru, dari beberapa ulama yang saya belajar, ketika saya bilang saya mau bantuin orang, saya mau bawa ini ke arah pengobatan. Karena dari awal ketika saya juga belajar dengan guru yang memang benar-benar saya serius belajar, memang bawanya ke pengobatan. Saya kan belajar ini kan karena orang dekat saya ini kan kena santet. Jadi saya turunlah gitu, Pak. Artinya tadi sebenarnya saya juga orang yang tidak percaya sama skeptis sekali lah dengan ya. hal seperti Iya. ini gitu. Barang apa sih ini nggak mungkin Nggak kan? mungkin Ini- lah, impossible lah. Ini kan udah modern Udah modern lah, bla bla bla. Ini badan kita nggak mungkin dikuasai. Ternyata di depan mata kepala sendiri, apa orang dekat saya itu kena Nah. gitu, Pak. Padahal dia juga orang yang cukup teguh dalam pendirian dia gitu, Pak. Nah, drastis merosot, badannya merosot. Akhirnya ketika kami juga ke medis, ke dokter, juga tidak ada Nggak ada hasil solusi. apa-apa, hanya dibilang stres aja. Mm-mm. Akhirnya kami coba pergi ke sisi satunya.
Kebetulan Alternatif. ketemulah dengan orang-orang yang sekarang jadi teman-teman saya. Nah, karena kami tahu dia juga kerja siang segala macam, sementara masih ada kekhawatiran saya seandainya nih ini kena lagi gimana nih, apa yang mesti saya lakukan nih, sementara saya kalau ada di situ saya tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, jadi dari tanya jawab itu, tukar pikiran itulah akhirnya saya memutuskan mungkin ini saatnya saya, Allah perkenankan saya untuk mengetahui dunia sini nih, dunia sisi ini nih, gitu Pak. Kan ilmu Allah terlalu luas ya, untuk kita pelajari. Dari yang ilmu Allah yang terlalu luas ini, saya dikasih izin nih untuk mengetahui ini yang setitik ini, gitu. Dan ketika saya tahu, saya mau bawa kemana nih? Karena dua sisi mata uang nih. Iya. Bisa hitam bisa putih kan. Bisa hitam bisa putih. Saya bisa bantu orang, saya juga bisa celakakan orang nih. Kalau dokter iseng, begitu dia bedah tidak dijahitnya, selesai urusan. Praktek. Nah, Dijahit sih bang, tapi pisau bedanya tinggal. Tinggal gitu. Tinggal di dalam. Dijahit sih. masukin kartu nama kan. Masukkan handphone kan. Jadi Sekolah gitu. iya. Iseng tak ada buat. Dan ini makin kesini saya belajar nih, saya makin tahu dan saya makin sadar bahwasanya memang betul kenapa orang-orang tua kita orang dolok bilang ente belum cukup umur, nanti bukan berarti kita nih belum tua, enggak, tapi dia bisa melihat kejiwaan kita. Wallahu a'lam, Allah menunjukkannya seperti apa saya juga enggak tahu. Dia bisa lihat kau bakal bawa ini ke sini nih. Kau bakal bawa ini begini nih. Kau minta ilmu perempuan, kau bakal nyari nih. Kau bakal jadi ya kelamin lah, apalah itu. Goalsnya kan. Nah, saya memutuskan belajar, saya belajar ke pengobatan, saya tahu bahayanya seperti apa, cara penanganannya gimana. Tapi trial and error gak sih? Maksudnya learning by doing lah, ketemu dengan berbagai macam pasien, keluhan orang, yang macam-macam. macam-macam lah mal. Hanya motifnya macam-macam, gara-gara cinta, duit kan, jabatan, tegal tanah sepeta ya. Ada yang Cari iri lah. cacing kan. Cari cacing. Cari cacing kan bisa kena ya. Cari cacingnya bisa kena hujan panas lah, apalah. Yang dulu kita tuh nganggap itu tuh apa sih ini yang bapak orang nenek ini katakan, datuk ini katakan ini apa bani. Tapi ternyata memang ada gitu, baik dan nyata. Pesan-pesan orang tuh kan jangan nyari cacing di situ, bahaya gitu deh. Kita kenapa kan kita kan kalau kita mikir kan apa sih cuma nyari cacing kok, kan gitu, mau mancing nih, padahal itulah dia gitu Pak. Kita nama kita waktu kecil kan makin dilarang dilarang makin jadi. Larangan itu adalah perintah kan. Balik-balik blender. Larangan itu tantangan. Ini tantangan nih. Nggak boleh berarti ada apa-apa nih kan. Ada apa-apa. Harus dicoba. Iya. Jerak-jerak lah kau gitu kan. Iya. Bahkan kami ini pernah ditawarin untuk bunuh orang dengan sejumlah uang yang lumayan besar ya, apalagi zaman sekarang gitu Pak. Angka nominalnya tuh udah 6-7 digit lah. Enggak, bahkan 8 digit. Nah, sampai 8 digit loh. Kalau pakai itu kan ada bukti. Enggak jelas, enggak ketahuan kan. Hanya masalah tanggung jawab ya nanti kalau udah meninggal ya. Tapi saya cuman bilang sama kawan-kawan, kita nih Allah izinkan untuk bantu orang selama ini. Kalau kita mau bikin kayak gini, ngapa enggak dari dulu? Nah, dari pertama sekali. Sekarang. Kalau memang bahkan kita nih tidak boleh pasang tarif. Tidak boleh pasang tarif. Orang kasih ambil. Silahkan diambil. Anggap saja itu uang bensin. Tidak uang rokok lah ya. Uang bensin aja gitu kan. Biasanya penyebabnya apa tuh Bang? Akibatnya misalnya kalau kita pasang tarif gitu. Kita takut pertama satu. Kita tidak bisa pungkiri kita manusia. Hati manusia ini paling lemah. Sekarang dengan kondisi pandemi, tidak ada kerja,
gitu kan, orang manggil tak tolong, datanglah kita. Bohong kalau di motor kita ndak ngarap, adalah kau duitnya. 100-200 Paling tak ada, adalah kau paling tak ada, adalah aku rokok, anak aku bisa makan. Ini bisa lah beli galon, token listrik udah macam truk mundur. Iya kan? Udah terngatret, Kalau kita nggak mikir ke situ, akhirnya apa? Kalau Allah ijabah dong. Iya. Kalau enggak, malah makin parah sakitnya. Kan? malah oke lah dia enggak parah, tapi Enggak sembuh. Kan susah jadi. Susah gitu, Bang. Akhirnya kita mempertanyakan apa ya, diri kita seorang gitu, Bang. Kau ini nyari duit ke dari sini? Kalau nyari duit dari sini, buka aja pelang di depan, menerima segala macam. Sedia. Menerima kan? Menerima apa? Kau Ada ngapa? cari ya? Kau ngapa duduk kau sedih? Kau apa masalah kau? Pawang hujan bisa. Nyurutkan naik pasang bisa. Belajar cara membaca klien. Oh, apa sih klien ini? Baca pikiran. Oh, aku tahu kau mau lagu apa kan. Nundukkan klien. Nundukkan klien. Jadi klien tuh enggak bisa bilang enggak. Iya. Tadi biayanya berapa juta gitu. Sementara itu hal yang paling nggak bisa kita pungkiri. Iya. Nggak bisa kita pungkiri. Namanya keinginan manusia kan macam-macam. Nah, yang paling saya takutkan tuh itulah dia. Ketika doa kita nih Allah udah nggak ijabah. Karena apa? Ada muatan di situ. Yeah. Kau mau tolong tulis ikhlas kayak kau nolong. Ya, terserah orangnya kan. Gitu, Masalah nanti kau dapat ada dikasih rejeki dari situ, ada aku kasih rejeki kau dari situ, tak bakalan ketukar, Bah. Iya, namanya rezeki kan. Kan kita tahu kan mungkin dari keluarga yang sakit tadi ngasih entar 10.000, tapi 10.000 duit. Habis itu Bang bawa lah sapi sampai di belakang 1 ekor. Kan lumayan kan? Mau kita nggak tahu. Itu. Kita nggak tahu mana. Ya karena dia udah kerjakan ya. Iya, kayak cerita zaman dulu. Kalau apa menyembuhkan putri raja yang laki-laki dikawinkan, nyaman. Balik dikasih ayam 2 ekor kan lumayan tuh. Kan kita jadilah nggak tahu kan namanya rezeki. Ya, jadi apa ya, masalah hal-hal itulah yang kami dan kawan-kawan jaga gitu. Karena rentan kalau udah itu bahkan diperbolehkan untuk menerima dalam tanda kutip amplop dari tuan rumah itu baru 1 tahun setengah belakangan ini. Dulu saya nengok amplop tuh macam nengok hantu, berlari keluar begitu tuan rumah tuh, sampai kadang-kadang kayak tidak sopan gitu, Bang, tidak salam dengan tuan rumah saking tidak mau terima. Iya, namanya orang kadang kan langsung genggam ya kan. Langsung genggam, masukkan tas kita, apa segala macam. Tapi ndak ada kayak akibat ke badan gitu, Bang ya. Misalnya habis sebenarnya kita ndak boleh nerima uang nih gitu kan. Terus tiba-tiba si tuan rumah ngasih kan, mau ndak mau kita harus terima, tiba-tiba nanti habis itu sakit atau gimana gitu. Beda cerita sih sebenarnya kalau ya. kita ndak masang tarif tadi itu kan. Ndak masang tarif tadi atau mungkin ya kita sisihkan lah tiap Jumat kan boleh dong. Iya. Atau mungkin pada saat itu atau bagaimana gitu, Bang. Enggak buka ya sikit amplop kan singgah masjid. Gitu kayak gitu-gitulah. Bersihkan. Bukan, ya berbagi, bukan bersihkan. Karena kan kita tidak melakukan hal jahat. Betul. Kalau bersihkan tuh hal jahat. Uang jahat. Itu bukan uang jahat. Itu berbagi. Itu beda. Bersihkan dengan berbagi itu beda. Berbagi. Uang jahat kita bersihkan. Kalau uang baik kita bagi-bagi. Ini masih sering dapat uang jahat nih, suka bersihkan uang nih. Kotor ya Pak uangnya. Dicuci. Cuci itu sakit. Ya kayak gitulah. Iya. Banyakan seperti itu sih. Jadi saya pun pernah dengar tuh ada dokter. Dokter itu juga dia juga mempelajari pengobatan alternatif. Nah, jadi begitu ada pasien itu di Ketapang kalau nggak salah. Jadi itu tuh ada sepupu kan apa ya, dia tuh kayaknya ketempelannya dari kecil, jadi sering kumat-kumatan gitu kan. Dibawa ke dokter, dia tetap latih, dokter bilang nggak ada sakit nih, nggak ada apa-apa gitu kan. Secara medis kan nggak ada apa-apa kan. Udah scan MRI udah biasa, normal. Tapi kalau dokter ini nih dia misalnya dibuka praktek
sore misalnya kan, sore dari jam 3 sampai jam 5, itu dokter. Dia praktek dokter. Nah, malam habis Isya dia prakteknya yang alternatif. Nah, jadi ada dia alter ego ada alter ego-nya untuk membantu tadi. gitu kan. Betul nih Dokter Iya. Strange. Jadi dia bisa dapat dua-duanya kan. Ini kita bukan cerita Dokter Strange. Bukan. Iya. Tapi menarik sih sebenarnya kan Iya. gitu ya. Memang ada. Memang ada saya juga pernah dengar beberapa cerita gitulah ya. Yang kayak di Batu Layang juga. Tapi dia bilang diri dia mantan mantri. Dia mantan mantri. Kalau kita berobat ke dia seikhlasnya dia ngambil obat sama dia. Kalau berapa kita bawa duit ya udah kasih dia. Dan memang dia bekas mantri. Nah, cuman dia juga melakukan pengobatan melawan sihir ini. Jadi Jangan nggak ada pasang tarif deh kalau pasang alternatifnya itu kan. Kebanyakan sih saya dengar sih nggak ada pasang tarif. Jadi terserah pasien. Mungkin bahasanya ini ya itu jalan Amal bikinnya, amal jariahnya. Amal jariahnya untuk ini dia untuk orang lain. Kehidupan selanjutnya dia gitu. Kan dari dokter kan udah dapat nih gitu Udah kan. cukup Ini lah udah gitu kan. Kira-kira orang bingung nyari kemana kan udah kesini aja. Terserah mau Kadang-kadang kan enggak. ada yang sakitnya tuh medis sih, cuma kalau dari jalur medis kan mungkin terlalu mahal, bisa biasa operasinya bisa puluhan juta kan. Kayak jamu-jamuan gitu kan. Ya. Paling bayar itu udah sih kalau salah. Bayarnya apa? Rempah-rempahnya itu aja yang bayar karena rempah-rempah ini kan beli juga bahannya. Walaupun cuma kata orang bawang, kunyit, temulawak, itu barang itu kan barang beli. Dia atau mungkin bisa jadi ada juga beberapa yang si pasiennya suruh datang bawa barang itu. Bawa barang. Paling tinggal apa yang mungkin susah kayak kita di Pontianak nih buah jeruju kan susah tuh. Nah, enggak tahu kan ada buah jeruju kan? Jeruju tuh Jeruju itu pohon. Nama pohon ada buahnya. Dulu makanya jalan jeruju dulu karena di situ banyak pohon jeruju di tepi sungai. Itu kan buahnya di sungai jatuhnya. Buahnya tepi sungai kayak jeruju ini bukan yang berduri-duri nih kah? Buahnya tuh kayak apa ya? Kayak daunnya gini-gini bukan? Ada. Dia tuh kayak ini, kayak mangrove sih, Iya, model mangrove dia. Hmm. Buahnya tuh model kayak belimbing bulu tuh. Kayak bintang-bintang gitu enggak salah ya. Dia model-model gitulah buah jeruju. Oh iya, bulat-bulat deh. Dia mungkin yang buah-buah yang susah dicari biasanya. Dia apa ya? Balik lagi semuanya beda cara, cuman tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi ya apa ya? Kami sih tidak terlalu merisaukan hari itu sih, gitu Pak. Cuman ada kayak peraturan tidak tertulis lah. Ya, jika seseorang nih sudah dihandle orang lain, kami tanya berapa lama dah. Oh baru semalam. Oh ya udah kami pulang dulu. Kami biarkan paling cepat 5 hari, paling lama 1 minggu. Oh, ada kayak peraturan tidak tertulis ya? Dari kita ya, dari kami ya, gitu. Karena sama seperti apa ya? Kalau kita pergi ke banyak dokter terus dokter ngasih kita banyak obat kan kita juga bingung nih. Yang ada juga malah bahaya habis nanti kan, ke badan. bahaya ke badan. Nah, kalau kita tuh kayak gitu dan ini takutnya tidak sinkron nih, takutnya begini, takutnya begitu, gitu Pak. Yang beda treatment kan tadi ini kan, beda cara. Terus yang kedua takutnya si yang memberikan treatment yang awal nih, yang membeli yang ngasih inilah, yang memerangi di awal nih, mungkin takutnya dia tersinggung ketika dia tahu gitu-gitu. Ada apa sih bahasanya tuh? Ada etika. Ada peraturan tidak tertulis kode lah. etik. Kode etik paranormal. Iya, tunggulah Bang. Ini kan lagi diobat sama dia, nanti begitu dia pulang abang masuk. Oh sih nggak bisa, saya bilang. Kayak gitu nggak boleh. Bukan nggak boleh, sayanya nggak mau. Saya bilang, ini diobat, tunggu dulu lah. Ya karena sama seperti ke dokter, sama seperti beli rumah ini Pak, jodoh-jodohan sebenarnya. Kalau memang kita jodoh dia sama pengobatan kami, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya itu
paling enggak kan ya tunggulah diselesaikan dulu. Kalau emang yang pertama ini udah nyerah, udah enggak mampu angkat tangan, barulah. Atau mungkin dari treatment dia, dari pengobatan dia yang dia berikan selama 7 hari misalnya tidak berpengaruh banyak, atau malah bukan malah tambah parah ya, malah tetap balik ke asal, baru kami masuk. Macam-macam juga ya. Banyak hal ihwal, halayak ramai ini banyak gitu Pak. Apalagi sekarang nih makin orang tidak percaya karena zaman modern, makin nyaman. Dulu kan masih pakai acara-acara ada disuruh nyari rambut lah, dulu lah kan basi nyari jeroan cewek lah gitu kan. Entah itu penutup dada atau penutup bawah segala macem gitu kan, suruh cari bunga inilah kan, tak perlu. Sekarang lebih ini ya, mana IG-nya gitu. ada foto lebih cepat. Lebih cepat. Ini ya TikToknya gitu. Makanya mungkin kawan-kawan juga pernah dengar lah kan, usahakan kita jangan pakai foto kita yang lantang, apalagi foto anak di DP, foto istri, itu rentan sekali. Ya, kalau dalam Islam tuh apa? Ain. Kena ain. Ain ini bukan cuman artinya gini, ada memang penyakitnya, tapi ain ini juga bisa orang bawa. Iya. Ain orang kan biasanya kan. Jadi maksudnya gini, orang nih ngirim sesuatu dan itu juga termasuk kategori ain. Ain kiriman. Kan ain ini kan dari mana? Sekarang kalau kita lihat apa sih dasarnya mereka melakukan, misalnya gini kan, kami kan kasih bahasa lah kan. Ada dalang, ada eksekutor. Timnya nih. Kalau dalang nih yang emang nyuruh, yang maksud. Eksekutor nih ya itulah tadi gitu kan, dubes-dubesnya begitulah gitu kan. Si tukang-tukang sihirnya gitu kan. Nah, si dalang nih kan apa sih motivasinya? Nggak ada lain. Sakit hati. Iya, pasti itu udah pasti. Sakit hati ceritanya tuh. Kan ada syarat, makin kuat sakit hatinya makin kuat masuknya. Makin kuat masuknya dengan catatan ya itulah kalau jadwalnya pas. Yang penting jadwalnya pas. Jadwal pas. Kayak PayPal bisa. Bitcoin. Kaya dong. $1 juta nih Bitcoin ini. 700 juta sekarang. 700 juta loh. 700 juta. Jadi lebih ke situ sih. Jadi lebih banyak yang sakit hati gitu kan. Makanya saya pesan sama anak-anak, sama istri saya, tolong jangan pakai ini, walaupun apalagi di sosmed ya, kayak di Facebook, Instagram. Anda tahu kalau yang main Tinder ya gimana? Oh, Tinder itu apa Pak? Itu udah pakai Tinder Pak. Grinder beliau. Grinder itu parah tuh Grinder. Grinder ya. Yang nonton nih pasti banyak mulai nyari Tinder apa sih? Grinder apa sih? Aduh, jangan dicari. Bahaya. Merusak mental. Harus PC gimana ya? Merusak mental. Nah itu kalau yang main Grinder mungkin banyak kena. Sakit hati ya. Sakit hati. Nah, jadi enggak salah ya kan kalau kata orang santet online tuh memang ada ya. Ada. Jadi bukan santet online sih, lebih dia nyari foto untuk memastikan bahan. Orangnya cari bahan untuk memastikan betul ndak si fulan nih sasarannya, betul ndak ini sasarannya, si ini fulana nih, gitulah sasarannya. Jadi kalau zaman dulu itu kan masih yang model klasik itu kan cari temannya. Kok cari kan lah foto dia nih, atau komik kan lah sisir rambutnya nih. Itu kan masih klasik tuh. Masih jadi klasik. ada kurir lagi yang ngambilkan barang nih kan. Nah, belum dapat nih, nanti lalu seminggu lagi lah ya gitu deh kan. Nah, inilah bukti bahwasanya zaman makin modern, ini juga ikut modern. Bahwasanya tidak perlu lagi yang begini begitu. Ini perlu tidak Pak rambutnya, ini perlu tidak udah saya sediakan, ini tidak perlu. Fotonya tinggal download dari Facebook ya. Mana IG, mana Facebook, mana WA-nya. Oh ini ke fotonya, dapat. Dah kirimlah fotonya, screenshot. Habis itu Pak, aku balik ya. Jadi, Bang, ada yang nanya nih Bang. Dari Santi nih, dia nanya nih. Bang Ula, kata dia, kuyang tuh manusia atau setan sih? Jadi
ini sependek yang saya tahu ya. Kalau kuyang itu kan bahasa dari Banjar. Kalau kita bilang penanggal. Penanggal ya, orang kita penanggal. Kalau orang Bali Bali lea. Lea. Entah. Kalau lihat Itu jahe. oh, bukan. Iya. Hebat juga Santi nih. Kebetulan tadi malam barusan kami bahas habis tuh perihal gitu. Dan memang sasarannya itu kalau kuyang nih ya wallahu alam saya juga tidak tahu kenapa itu yang diincar ya pasti ibu hamil. Ibu hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, kayak dia senang sama air ketuban. Bekas darah gitu. Kalau kuyang seperti itu. Jadi kalau udah kena seperti itu memang pertaruhannya luar biasa gitu. Kalau tidak cepat ditangani oleh orang-orang yang memerangi sihir juga, satu di antara dua ini memang pasti mati, hilang apa? Nggak bisa ditolong lah ya, nggak tertolong. Salah satu dari dua nih. Kalau udah barang itu yang datang. Itu dia orang ini kan sebenarnya. Iya, dia menuntut ilmu. Ada apa ya? Apa namanya? Goals dia ini sebenarnya apa sih? Iya, goalsnya apa sih? Atau ilmu apa sih? Apa sih supaya apa gitu kan? Bisa hilang. Goals terakhir dia bisa hilang. Dia bisa menghilang. Itu Pak. Itu goals terakhir dia. Nah, kalau yang kan tidak mungkin dia melakukan perbuatan apapun kalau tidak ada goalsnya kan? Ya betul. Kalau tidak ada tujuan akhirnya tuh apa gitu kan? Ternyata itu ya. Kalau mau menangkalnya nih misalnya kita ada keluarga yang hamil atau apa gitu. Mungkin biar nggak dikuyangi gitu, dikuyangi. Jadikan target lah, gitu. Target operasi. Jadi target operasi kuyang tuh ada nggak sih tips apa, mungkin apa gimana? Yang jelas sih selalu kami juga gitu, selalu mendekatkan diri sama Allah ya, minta perlindungan. Kita tanyalah dengan ustadz dengan alim-alim ulama gitu kan, karena perlu, apalagi mungkin di satu tempat itu kita pernah dengar nih ada kuyang. Nah, coba dicarilah kembali lagi sebaik-baiknya perlindungan kan dari Yang Maha Kuasa kan, dari Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kita mintalah apa yang mesti kita baca, kalau mau tidur baca apa, dan sebaik-baiknya tuntunan itu kan dari Nabi Muhammad, dari sunnah-sunnahnya dikerjakan. Mungkin bisa jadi junub kita belum betul, wudhu kita belum bagus, sholat kita tidak khusyuk, seperti itu. Tapi kalau dari seluruh rangkaian itu kita sudah kerjakan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah yang begitu-begitu jauh. Itu aja. Jangan putus doa pagi petang kan? Pagi petang, zikir pagi petangnya, duhanya, begitulah. Apalagi ini kan si ibu membawa bayi ini kan, terus si ayah yang bakal jadi calon ayah untuk anak pertama, kedua, dan seterusnya. Itu benar-benar harus dijaga lah, harus ekstra gitu. Kayak gitu. Apalagi kita dengar cerita. Kalau di Pontianak ini ada udah Bang? Saya sih tidak pernah dulu lah ya, dengar, mungkin kan. Saya pernah lihat malah dulu tuh saya tidak usah sebut lah gangnya ya. Nanti takut orang nanti ya. Waktu itu saya 8-9 tahun gitu, Pak. Nah, dan jadi dia nih kan ceritanya keluar dari jasad dia nih. Iya. Si kepala dan isi jeroan dalam nih kan. Nah, jadi dia tuh keliling lah cari mangsa gitu kan. Nah ketika, dan dia entah kenapa saya juga tidak tahu, sebelum azan dia harus pulang. Subuh tuh ya? Nah, sebelum azan subuh dia harus pulang. Mungkin karena sip jaga malam udah selesai kan. Tadi mau sholat subuh kali Bang.
Jadi habis dia harus baterai pulang. bang. Habis Habis baterai. Oh, iya. Kayak drone kan. Kayak drone betul. Pulang sendiri dia kan. Apa fiturnya tuh kalau DJI itu? Auto landing apa sih? Baterai mau habis balik. Balik Nanti kita gitu. tanya Haripo lah yang Dia lebih main tahu drone. masalah drone kan. Nah, jadi saya ingat betul gitu kan. Jadi karena si jadinya budaya perempuan ini menganut ilmu itu. Iya. Memang rata-rata perempuan kan? Ada juga laki-laki sih. Oh, Ada dia juga lagi. ya. Nah, ketika si perempuan ini menganut ilmu itu Hmm. dan si orang tua terutama si bapak tahu, otomatis tak setuju dong. Iya. Iya. Tidak setuju dengan hal ini kan. Nah, ketika dia pergi, malamnya bapaknya buka pintu kamarnya kan tinggal si badan Badannya. nih. Badannya. Nah, sama si bapak penampang lehernya itu ditaruh jarum, ditaruh beling segala macem. Di apa? Putusannya dia. Putusannya tuh ya, ditaruh segala macem. Karena terekam benar dari ingatan saya masih umur 8 tahun tuh. Iya. Taruh. Jadi ditunggu sama bapaknya tuh. Tunggu sama bapaknya dari cerita mamanya, dari cerita adik-adiknya. Dia datang nangis-nangis minta dicabut sama bapaknya tuh, suruh cabut Iya, supaya bisa balik. dan minta enggak mau lagi ilmu ini. Bapaknya enggak mau. Bapaknya bilang kau udah memutuskan ini. Nah, jadi inilah cara aku untuk buat kau supaya tidak celakai orang lagi. Akhirnya wallahualam bagaimana ceritanya waktu itu, ketemunya di atap orang. Apa nih kepalanya? Kepala sama jeroannya jam 8 pagi. Nah, Itu kondisinya udah mati. Nah, ketika dikuburkan kata orang-orang lah, ketika mau disatukan kepalanya kan dijahit tuh. Udah dijahit gini kan. Begitu selesai dijahit, Bisa. ngerenggang. misah lagi gitu ya. Mau misah lagi. Jadi yang menyatukan dia hanya jahitan. Jahitan. Nah, tapi kayaknya sih waktu itu dikumpulkan secara Islam. Jadi ada konsekuensi, ada konsekuensi yang dicari. Nah, kayak kemarin beberapa waktu yang lalu di satu daerah tidak terlalu jauh dari sini lah, gitu kan. Juga ada isu laki-laki yang bisa berubah wujud jadi beberapa binatang. Nah, Kayak film seri TPRI zaman dulu, Manimal. Mal. Epic dan tuh. dia masuk ke rumah-rumah orang sih, rumah-rumah orang. Tapi dia yang dicari, dia pandai pula dia milih itu kamar jandi dengan anak dari. Kan, Modus nih, modus. Udah ketangkep belum tuh? Tidak lama setelah itu menghilang. Mungkin dirasa sudah cukup kan, Yeah. ya kan. Nah, ya kita tidak tahu lah ya, mungkin pendidikan dia kurang, harus pakai begitu atau apa gitu kan. Kalau dulu tuh nggak salah tuh di Pontianak tuh kan pernah ada isu tuh bang. Vampir Dracula ya. Yang di daerah seberang yang tahun 95 96 kan kita harus pakai kalung dari duit 500 tuh biar tidak digigit tuh. Itu sih. Itu sih benar enggak sih? Benar enggak sih itu? Kira-kira. Kan absurd rasanya kan. Pakai koin 500. 500 ya? Sosmed loh. Iya, koin 500 dibolongkan yang tahun 91. Kan tahunnya ditentu kan. Tahun 91. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ini kok enggak benar hoax nih. Iya, dari zaman dulu sampai sekarang kan kita nih masyarakat biasa ini kan memang pengkonsumsi gosip. Iya. Menelan mentah-mentah. Belum lagi yang udah bermalam kan. Banyak bumbunya. Banyak. Yang penting kita kerjakan dulu. Masak bodoh hasil macam-macam betul kata. Apa? Di zaman dulu. Iya. Kita nengok kawan-kawan kita makai. Iya. Begitu kita nak makai kan aneh seorang gitu. Mulai bingung kan? Mulai bingung. Aku Nanti kena. kau Nanti yang aku terdengar. kena. Ini kena gini. Gitu, kecil-kecil apa kita pakai lah. Macam apa?
Hujan panas nih, pasang rumput. Kasih rumput di telinga. Ngapain? Ya rumput tuh ngapain? Ya betul lah. Ngapain gua? Udah paling betul lah kan. Udah paling betul gitu. Pakai rumput enggak boleh sama tuh. Kan? Lah, Kalau kawan ngambil rumput yang itu, kita enggak boleh ngambil yang itu, kita harus ada yang lain. Kalau rumputnya cuma satu. Aduh, hai. Jadi Susah kan? iya, akhirnya urban legend Iya. itu tuh berkembang di masyarakat tanpa kita cari kebenarannya seperti apa sih Iya, sebenarnya betul. gitu Pak. Sehingga akhirnya kita mempercayai itu gitu Pak. Kita percaya bahwa itulah dia. Padahal sebenarnya bukan gitu Pak. Nggak ada, padahal itu cuma hoax sebenarnya. Kalau zaman sekarang itu hoax, gabut, Nah, nggak buat. karena zaman dulu nggak ada Play Store. Nggak ada Play Atau Store. pengen bikin tren. Nggak bisa ngeprank orang kan akhirnya nggak bisa kita mau tahu gimana Masuk akhirnya. loh itu pranknya Masuk bertahun-tahun loh. kan. Iya. Masih kan banyak yang pakai kalung duit, kalung koin Banyak. logam 500-an duit. Ya, Tak pakai bahaya tuh, tuh nanti kok anak pampir tuh. Ay. Oh, jangan, pokoknya pakai ya dulu. Pakai kan? Yang penting pakai ya dulu. Ya kok mau pakai kalung 50.000 aja kalau emang udah waktunya ya udah Udah. bisa gitu kan. Kayak gitulah. Jadi apa ya? Hal ini nih ya yang penting kalau saran saya sih dicari dulu lah kebenaran. Kebenarannya. Kalau sekarang mungkin enak kali kan kita bisa cross check sana sini kan. Tapi yang sampai sekarang ya, kalau saya pribadi ya, tempat yang memang ndak berubah gitu dari zaman dulu itu rumah sakit. Iya, pasti. Mau semodern apapun, itu pasti atmosfernya tetap sama gitu kan. Ya sekarang Rumah sakit men, rumah sakit kan tempatnya udah dibilang. Saya tidak sesebelah rumah sakitnya, rata-rata rumah sakit memang kayak gitu Iya, sih mau modelnya. yang bagus bersih terang pun sama. iya Karena suatu tempat yang bersih, sejuk tapi tidak sehat. Iya. Ya rumah sakit. dari aromanya aja kayak kalau Iya. orang biasa sih mungkin lewat ya biasa aja, tapi kan kalau kita yang hidungnya agak sensitif nih kan, ini bau apa ya gitu. Yang kedua, pernah enggak kepikiran kita nih bikin podcast ini nih. Ini kan di sini nih, di mana di Naudes nih. Kepikiran enggak kita bikin di kantin rumah sakit? Enggak kan? Enggak. Artinya apa? Kita ke rumah sakit kalau enggak jenguk orang sakit, kita yang sakit. Iya, Kita minta jangan. betul. Nah, artinya apa? Itu tuh udah tempat terakhir lah kita begini. betul. Ngapain kita ke situ gitu, Pak? Hanya sekedar untuk yuk jalan-jalan yuk. Nggak ada apa-apa bang. Ada gitu. McD bang. VIP-nya pun saya nggak mau bang, bikin podcast di VIP-nya pun saya Iya, nggak mau. wah, Ada McD di rumah sakit. Makanya Walah, gitu. mau ada McD juga bodo amat. Mau ada apa kayak gitu kan? Ya kayak saya ya dulu kan waktu jadi wartawan, ya karena memang harus ke situ. Iya. Bayangin harus apa motret waktu itu udah ultimatum dari Pimret, kau harus dapat foto itu. Foto anak suspek flu burung. Bayangkan lah. Waktu itu kan zaman itu kan kayak Covid awal-awal kan betapa itu tuh Iya, flu bahaya burung gitu. tuh anu tuh. Flu burung gitu dan anak itu suspek flu burung gitu. Kenapa anak itu suspek? Karena dia ternyata diketahui bapaknya nih penjual ayam, peternak ayam. Peternak ayam. Nah, rupanya ternyata sakit biasa ya anak itu. Nah, Ya namanya juga suspek ya. Ah. Tapi kan kita udah pambar nih. nah, saya dengan sangat terpaksa harus ke situ Ke gitu, rumah sakit, Pak. ya, Ke rumah Nak. sakit tuh kok itu aduh kalau udah ada apa-apa ngapain. Sampai orang nanya kan, kadang-kadang kan suka nanya, "Bang, kalau di rumah sakit ada lah." Ya ada lah. Rumah sakit itu lah gitu. Rumah sakit Itu cuma di rumah sakit yang ada kamar mayat. Gitu ada. gitu, Pak. Jelas dah. Emang mau ada kamar mayat? Ada Nggak kan? ada. Nah, gitu, Pak. Udah jelas kan. Jadi ya kadang timbul ya mungkin ya wajar juga sih mungkin karena orang penasaran jadi kepengen tahu. Kayaknya masih lebih enak suruh jalan-jalan ke kuburan ya daripada ke rumah sakit kayaknya. Ya ya jangan juga sih. Nggak ada kerjaan juga sih sebenarnya. Enggak sih sebenarnya. Ngapain bang? Ngapain? Kemana bang? Wifi kali. Nongkrong di ada ya kuburan ini ada wifi ada. Saya pernah ketemu di kuburan ada wifi loh. Kuburannya ada wifi buat siapa coba? Kuliah malam kan. Ya paling orang kalau udah ke kuburan nggak ngapain kalau tak minta nomor kan. Nggak wangsit. Musim ada puasa wifi-nya. enggak, musim lebaran Bisa langsung ada. pasang. Betul. Kayak gitu lah mungkin.
cuman sih saya cuman bisa apa ya, ngasih pesan lah ke kawan-kawan, ke orang-orang yang dalam tanda kutip berminat, kepengen untuk mengetahui dunia sebelah nih. Pikir-pikir ya, karena ndak senyaman, ndak seenak yang dibayangkan. Ya karena ibaratnya gini, kalau biasanya kita masih biasa nih kan ngelihat kawan kan cuma satu dua, iya kan? Gitu kan? Tapi kalau udah belajar dunia sebelah nih kan, kok ramai? yang dilihat rame jadi. Tadi kan katanya cuma 2 orang, ini kok rame ya? Ramai rumah sakit ini jam 12 dah nih. Dan memang sih ada sisi-sisi yang bikin penasaran. Nah, saya cuma bilang untuk hal ini itu tidak perlu dipenasaran. Sebaiknya jangan tahu. Lebih baik tidak usah tahu. Lebih baik hidup secara normal. Lebih enak sebenarnya. Lebih enak karena seperti saya ini ya bukan berarti saya tidak normal ya, tapi saya tidak bisa lagi seperti saya dulu. Ya ketika saya udah tahu hal ini ya pilihan saya cuma jalan terus. Saya tidak bisa cop alo. Gila daya aku tak mau mundur ya lah. Iya betul. Restart. Restart. Begitu tekan power yang pilihannya cuma udah itulah. Hidup continue terus. Katanya. Enggak bisa rollback. Kalau capek berhenti. Itu aja pilihannya, berhenti aja. Karena enggak bisa mundur lagi. Ya yang ada kau pilihannya kau jalan ngesot, ngerangka, atau lari, atau bekejar, atau naik motor, terserah. Yang penting tujuannya lurus terus. Udah tahu dah tujuannya kan. Maksudnya pilihannya cuma jalan terus gitu, Pak. Enggak ada pilihan lain lagi dah. Udah enggak bisa balik udah susah. Pesannya itu ya, pikir-pikir ya. Pikir-pikir. Jadi pesan saya sih itu ya, karena beberapa kesini-sininya saya sering ditanya lah, sering ketemu kawan-kawan yang penasaran, mereka yang ketika duduk tuh begitu ngelihat saya tuh kayak banyak yang mau ditanya gitu Bang. Detail apa segala macam. Kan banyak juga tuh ada pertanyaan-pertanyaan orang kan, pocong tuh meloncat ke atau terbang? Nah, ya kan? Meloncat apa melompat ya? Lompat ke atau terbang katanya kan? Pocong tuh terbang, dia bilang pocong itu melompat katanya. Kalau memang mau memastikan dia meloncat atau terbang, temu saja ya. Nah, tanya langsung kan. Tengok kan. Coba jangan lari kan gitu. Sebenarnya kalau udah disebut entitasnya ini biasanya ikut muncul. Takut dia ada duduk di sini gitu kan. Yang jelas pokoknya intinya berbahagialah dengan hidup yang seperti ini, jangan enggak usah normal aja. Kalaupun memang ya minta jangan, tapi kalaupun ada kerabat, ada kawan atau ada hadai taulan lain yang terkena sihir, terkena santet dan lain-lain, minta bantuan aja dengan orang yang lebih mengerti akan hal ini. Yang kira-kira sakit berobat tapi kok enggak sembuh gitu kan. Mungkin perlunya diruqyah, mungkin perlunya apa segala macam sama kita udah berikhtiar ya. Sama satu lagi, jangan pernah lupa mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan gitu, Pak. Bahwasanya itulah sebaik-baiknya tempat perlindungan. Sejago-jagonya gitu tetap nggak bisa ngapa-ngapa. Iya, udah kena itu kan. Hilang jago. Iya, Nabi Jak pernah kena sihir. Iya. Tapi kalau Nabi kan yang nolong malaikat Jibril, Bang. Makanya. Terus kita siapa kan gitu. Jibril Cise. Beda yang jaga, Bang. Beda yang jaga. Bagian Cise kan menyerang, jaga gawang ya. Aduh, kacau. Tidak, tadi udah dikasih tahu dari 5 menit. Dikasih tahu, bisa 5 menit ya. Oke lah, jadi itulah tips-tips dari Bang Ula mengatasi meminimalisir dampak dan menikmati pandemi lah ya, Bang. Pandemi lah gitu, Pak. Sambil ya mudah-mudahan ini Allah juga hitung ini sebagai pahala buat saya yang bisa saya nikmati nanti lah. Biasanya kan ada
korelasi juga dengan rezeki lain yang datang juga maksudnya, kan. Amin. Ya, jadi saya cuma berharap bahwasanya dengan saya menolong orang, Allah mudahkan urusan saya, urusan dunia saya itu aja. Kan gitu tuh. Aminkan. Ayah amat. Tinggal amin kok. Amin enggak diminta duit. Ya mohon maaf lah kalau ada salah-salah kata. Makasih juga nih Bang Ula sudah datang. Mudah-mudahan makin banyak follower, makin banyak subscriber yang nonton. Makin mantap ya. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan masih di Focus dengan saya Bang Pur dan Kiki. Dan jangan lupa besok ada jumpa bercerita dengan Bang Hatta. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Cyberdaya Talks.